Perkenalkan, nama saya Nathaniel Mark Agusten Budiata, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, NIP 2022491338, LPTK Universitas Patimura, Ambon. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di saat ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada SMA Negeri 3 Ambon dengan materi Sistem Hukum di Indonesia menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Video ini diambil pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik betul atau tidak nih? Baik. Oke. Puji Tuhan kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, anak-anak coba lihat di samping kiri kanan, depan belakang, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak. Tidak ada. Oke, puji Tuhan. Berarti kalian punya kesadaran tentang kebersihan di dalam Kelas. Oke, ketua kelas mana? Ya. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Semuanya hadir, Pak. Semua orang hadir. Hadir, Pak. Puji Tuhan. Kalian semua hadir itu menandakan bahwa kalian punya kepedulian tinggi akan pendidikan. Ya, sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, Ketua Guru minta kesediaan dari ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Semuanya stand up please. Ya, baik, teman-teman, Bapak Guru, semoga kamu mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman bisa kembali kembali. Oke, terima kasih ketua kelas. Bapak Guru lihat Bapak Guru kasih ini Bapak Guru bahagia sekali. Itu bikin Bapak Guru tambah semangat. Untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu Bapak Guru minta kesediaan semuanya stand up please. Berkibarlah benderaku, lambang suci dalam perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kalian semua masih ingat tepuk PPK? Masih, Pak. Masih, kita mulai ya. Oke, Pak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, berikan aplaus baik. Ya, dipersilakan duduk kembali. Halo. Hai. Hai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ketua kelas lahirnya di mana? Bunta, Pak. Bonta. Bonta itu di wilayah mana? Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan. Kalau Kalimantan dia masuk dalam negara mana? Indonesia. Negara Indonesia. Kalau Papua? Indonesia. Kalau Ambon? Indonesia. Berarti dari Sabang sampai Merauke itu Indonesia. Iya, baik sekali. Di antara kalian ada yang pernah lihat orang yang mengendarai motor ditilang oleh lantas? Nah, lihatnya di mana? Di jalan. Terus di sini kalian biasa nonton televisi tidak? Ini nonton televisi atau nonton YouTube ini? Televisi, ya. Kalian nonton televisi, kalian buka YouTube atau kalian lihat di sosmed, pernah tidak kalian dapatkan orang yang ditahan? Dimasukkan ke dalam penjara? Nah, baik.
Dari pertanyaan yang tadi Bapak Guru tanyakan, kenapa sampai mereka mesti ditilang? Kenapa sampai mereka masuk penjara? Penyebabnya apa? Sampai bisa? Oke, Lisa? Ya, mereka mendapat hak tersebut karena mereka melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, berikan aplaus untuk Lisa. Mereka melanggar hukum, akhirnya mereka mendapatkan sanksi. Kalau ditilang, denda kan? Bayar. Kalau tuhan atau pencurian berarti masuk penjara. Oke, baik sekali. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi Bapak Guru sudah tanyakan, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Ya, materi kita tentang sistem hukum di Indonesia dengan kompetensi intinya bisa dilihat. Bisa, Pak. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ada 5, yaitu yang pertama mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mempresentasikan tindakan melanggar hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi tujuan pembelajaran kita saat ini ada 5 ya. Tapi Bapak Guru sangat yakin ke-5 ini bisa dicapai oleh kalian. Karena kalian semangat pagi ini loh. Masuk-masuk saja kalian punya senyum lebar sekali. Itu membuat Bapak Guru meyakinkan bahwa tujuan ini pasti tercapai. Ya, model pembelajaran kita yaitu problem based learning, bersifat masalah. Oke, materi kita tentang sistem hukum di Indonesia. Adakah di antara anak-anak yang tahu apa itu hukum? Oke, Nona? Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya terdapat norma dan sanksi untuk mengatur kehidupan manusia dan terjadinya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dan untuk mencegah terjadinya pertikaian dan kekerasan. Oke, baik. Berikan aplaus buat Devita. Tasya? Mungkin sama seperti Devita, yaitu hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, Pak. Oke, sekali lagi berikan aplaus bagi Pak. Ya, jadi hukum itu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Ada yang bisa jawab buat Bapak Guru unsur-unsur dari hukum? Lisa? Unsur-unsur hukum ada 4, yaitu pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Oke, sekali lagi berikan aplaus bagi kita semua. Oke, kita sudah tahu hukum, pengertian hukum. Kita sudah tahu unsur-unsur hukum. Ada yang bisa sebutkan ciri-ciri hukum? Oke, Dela? Ciri-ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Terima kasih Dela, berikan aplaus dulu buat Dela. Ada lagi yang menjawab? Oke, tuh kelas. Mungkin berikutnya itu berisi perintah atau larangan. Yang kedua berisi aturan larangan atau perintah merupakan salah satu ciri hukum. Dalam hukum berisi beberapa perintah larangan yang dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Oke, berikan aplaus dulu buat ketua kelas. Ya, jadi kita sudah tahu 3, yaitu yang pertama pengertian hukum, yang kedua unsur-unsur hukum, yang ketiga karakteristik atau ciri-ciri dari hukum. Ada yang tahu sifat dari hukum? Eben? Renat? Sifat hukum itu ada 2, pertama bersifat mengatur, kemudian yang kedua adalah bersifat memaksa. Oke, berikan aplaus lagi buat Eben. Jadi sifat hukum itu ada 2. Pertama bersifat mengatur dan juga memaksa. Oke, baik sekali. Dari paparan materi ada yang ingin bertanya? Oke, Dela, silakan. Hukum yaitu ada 2, yaitu bersifat mengatur dan bersifat memaksa. Saya ingin menanyakan mengapa sampai hukum memiliki sifat mengatur. Mengatur. Oke, baik sekali. Terima kasih, Dela. Oke, sebelum Bapak Guru jawab, ada yang ingin menjawab? Oke, Lisa. Alasan kenapa hukum memiliki 2 sifat, yaitu mengatur dan memaksa, yaitu yang pertama mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum
memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban masyarakat. Sedangkan yang kedua bersifat memaksa, karena hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Sekian Pak. Oke, Dela, bisa dipahami? Bisa. Oke, berikan aplaus bagi. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke, di saat ini Bapak Guru akan menampilkan gambar. Di sebelah kanan Bapak Guru bisa lihat? Bisa ya? Lihat jelas ya? Bapak Guru meminta kalian untuk mengamati, kemudian kalian memberikan pendapat, pertanyaan terkait dengan gambar yang ada ini. Untuk itu Bapak Guru minta kalian mengamati selama 2 menit. Setelah itu kalian bisa memberikan pendapat dan pertanyaan mengenai gambar tersebut. Silakan. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat atau pertanyaan terkait gambar? Oke, silakan. Pertama, ingin jelas bahwa ada seseorang yang ditangkap mungkin karena dia ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka dalam sebuah kasus. Yang kedua, kekerasan di dalam rumah tangga karena seperti yang dilihat di gambar ada seorang pria yang ingin memukul wanita dan seorang anak. Oke, berikan aplaus. Bisa. Ya, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang melatar belakangi para pelaku KDRT, bully, serta terdakwa melakukan hal tersebut? Yang kedua, apa sanksi yang didapatkan oleh orang yang ditilang? Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali. Tasya, silakan bisa menjawab pertanyaan dari Lisa ataupun bisa memberikan pendapat. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lisa mengenai apa yang menjadi faktor pendorong sehingga terjadinya pelanggaran hukum itu. Mungkin yaitu kurangnya kesadaran akan hukum yang berlaku, adanya niat buruk yang ada di dalam diri masing-masing pelaku, dan juga mungkin yang di KDRT itu seorang pria itu tidak bisa menahan emosinya sendiri sehingga melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Oke, berikan aplaus dulu. Jadi bisa? Bisa Pak. Bisa. Mungkin Dela? Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua dari Lisa. Apa hukuman atau sanksi yang didapatkan dari melanggar lalu lintas? Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwasanya sanksi yang didapatkan dari pelanggaran lalu lintas adalah kurungan dan juga denda paling sedikit antara 100.000 sampai 1 juta rupiah. Oke, bisa? Bisa Pak. Oke, berikan aplaus dulu. Dari tadi perempuan semua yang bicara. Coba laki-laki, ya Ben? Saya mulai dari gambar yang pertama. Yang pertama itu terlihat jelas bahwa ada seseorang yang tertangkap karena satunya yang melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dan gambar yang terakhir, mereka melakukan pembulian yang seharusnya tidak dilakukan kepada teman sendiri. Pada dasarnya keempat gambar ini dia melanggar hukum. Tapi pelanggaran hukum itu berbeda. Beda. Ada yang melanggar hukum masuk bui, ada yang cuma diberikan sanksi berupa denda. Iya toh? Kalau gambar nomor 1 luar biasa, kalau kalian tidak tahu itu sekarang masalah apa. Iya toh? Lagi panas-panasnya toh? Itu dia kasus apa? Pembunuhan. Nah, sanksinya pasti bui. Iya toh? Itu bui pasti. Nah, kalau yang kedua, kan kalau yang di bawah itu berupa denda. 2 dan 4 ini ada pasal-pasalnya. Saya kalian lihat untuk bully dan juga KDRT. Di saat ini Bapak Guru akan memberikan tugas buat kalian. Sebelum itu Bapak Guru akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Mau kelompok ini kita bagi acak atau berderet saja? Berderet. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Karena kelompok 3 dan 4 kebanyakan pria, jadi Bapak Guru akan bagi. Kan kelompok ini semua perempuan loh. Nah, sini laki-laki. Oke, Ical, Nona, Indah, ya, Nona.
Tidak. Jawab tidak. Silakan balik kursi. Pilih masing-masing ketua kelompok. Terus maju ke depan. Ketua kelompok sudah kelihatan kepada anggota? Sudah. Itu kalian lihat. Itu ada materi dan juga ada langkah-langkah pengerjaan dan juga tugas yang akan kalian kerjakan. Mohon perhatian ke sini dulu. Ya, jadi tugas yang kalian kerjakan itu yang pertama, kalian lihat kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kenapa? Kalian salin di lembar kerja itu. Terus kalian cari faktor penyebabnya apa sehingga mereka melakukan tindak pelanggaran hukum tersebut. Faktor-faktor apa itu kalian tulis. Setelah itu kalian lihat solusi yang harus diambil untuk mencegah pelanggaran hukum. Selamat bekerja. Waktu kita 20 menit dari sekarang. Satu hal lagi, kalian diperbolehkan mencari informasi di buku cetak maupun di internet. Tanya saja di Bapak Guru, Bapak Guru itu ada itu. Kalian bisa cari. Dan di sini Bapak Guru akan menilai kerjasama kalian, kejujuran kalian dalam bekerja, kedisiplinan kalian, dan tanggung jawab. Jadi nanti pada saat presentasi semua bicara ya, bukan saja ketua kelas saja yang maju terus dia paparkan sampai habis, tidak. Tapi kalian bagi part-partnya. Oh, si ini petugas ini, si ini petugas itu. Jadi semua bisa presentasi sama-sama. Ya anak-anak, waktu kita tinggal 5 menit. Oke, waktu kita selesai. Halo. Hai. Hai. Halo. Untuk itu kita sambut kelompok 1 untuk mempresentasikan pertama. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pelanggaran hukum di lingkungan keluarga yang pertama yaitu tidak mematuhi perintah orang tua. Yang keempat, tawuran pelajar antar sekolah. Yang kelima, guru yang memberikan hukuman fisik bagi kepada murid. Yang pertama, pencemaran nama baik. Yang kedua, merebut hak orang lain untuk menyuarakan pendapat. Pertama, terpaksa, yakni karena dalam situasi tertentu yang mendorongnya melakukan tindakan tersebut. Contohnya pada saat mencuri, itu mungkin saja faktor ekonomi dari pelaku sehingga mendorong dia untuk melakukan pelanggaran tersebut. Sekian dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Pertama yaitu tindakan pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga. Jika melakukan tindakan KDRT, Sekolah yang pertama adalah bully dan perundungan, yang kedua adalah bolos, yang ketiga adalah tawuran dan dan pelanggaran di lingkungan masyarakat, solusinya bisa dilakukan melalui musyawarah untuk menyelesaikan masalah.
tindakan melanggar hukum. Menurut M. Jafar Ali SHI, ada beberapa sebab pelanggaran hukum, yaitu yang pertama terpaksa, yang kedua memiliki niat buruk, yang keenam tidak setuju terhadap hukum yang berlaku di masyarakat atau yang telah ditentukan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih untuk pertanyaan, kritik maupun saran. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Tasya dari kelompok 1. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu penyebab yang mendorong seorang anak mengabaikan perintah dari orang tuanya, dan yang kedua hukuman apa yang dapat diberikan kepada seseorang yang menyebarkan berita hoax. Yang pertama, bolos. Sanksi apa atau hukuman apa yang diterima oleh orang-orang yang melakukan hal tersebut. Yang kedua, mengapa harus ada ini mengenai tawuran? Mengapa harus ada sanksi sosial atau hal-hal dari luar, sedangkan hal tersebut masih di dalam ranah sekolah? Seperti yang kita ketahui, apa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah tidak boleh ada ikut campur dari lingkungan luar atau lingkungan sosial. Seperti yang tadi dijelaskan mengenai sebab pelanggaran hukum, ada kebiasaan. Terus yang kedua kesempatan. Dan yang ketiga merasa selalu benar. Kalau misalnya menyebarkan di media sosial juga kena hukum ITE, sama juga ada nanti di hukum penjara maupun diberikan juga. Tentang bolos di dalam lingkungan sekolah ada beberapa hukuman seperti skorsing dan juga pemanggilan orang tua. Kemudian untuk tawuran diberikan sanksi hukum dan sosial, karena tawuran tentu saja walaupun hanya di lingkungan sekolah, tapi mereka juga bisa melakukan tawuran itu di luar lingkungan sekolah, tapi masih menggunakan seragam. Nah, karena itu diberikan sanksi hukum dan sosial. Kalau misalnya memang masih dalam lingkungan sekolah, sehingga diberikan sanksi dari pihak sekolah. Tapi kalau misalnya mereka udah di luar lingkungan sekolah tapi masih menggunakan seragam, itu bisa dibawa untuk kepolisian untuk mereka dibina. Apakah kelompok 1 dan kelompok 3 puas atas jawabannya? Puas. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 sudah? Puas. Puas ya, Pak. Puas. Luar biasa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke. Masih semangat? Masih. Coba. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Berikutnya di lingkungan sekolah, pertama adanya kasus perundungan atau bully di antara murid. Penyebabnya Ialah adanya sifat terlalu bangga dengan kelebihan diri sendiri seperti prestasi ataupun fisik. Seharusnya itu tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada diri. Di lingkungan keluarga, memaksa anak untuk bekerja mencari uang. Yang kedua, memperkosa anak sendiri. Yang ketiga, KDRT, menganiaya guru atau siswa di sekolah. dan itu mencuri, diberi tawuran. Penyebab dari semua masalah tersebut ialah kurangnya kesadaran dari tersangka dan ketakutan serta trauma yang dialami oleh korban sehingga membuat korban takut untuk melapor. Sekali lagi, berikan aplaus bagi kita semua. Luar biasa. Dari setiap presentasi yang disampaikan oleh kelompok, kalian mempunyai perhatian khusus sehingga ada pertanyaan. Perhatikan teman yang sementara presentasi. Ya, sekali lagi Bapak Guru sangat mengapresiasi. Ya, baik sekali. Ada beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan, misalnya dikasih sanksi sosial kepada orang-orang yang tawuran. Kalian coba lihat di sekolah kalian, pernah tidak diberikan sanksi sosial dari pihak kepolisian? Pernah tidak? Mereka memang di sekolah ini loh, tapi mereka melakukan tawuran di luar. Harusnya ada pembinaan loh, ya itu supaya kenapa sampai mestinya ada pembinaan, diberikan sanksi sosial supaya ada efek jerah, supaya mereka oh iya kita lakukan ini pasti kita dapat sanksi begini, jadi kita yang akan lakukan itu lagi, paham? Nah, terus pencurian ini bisa langsung kasih masuk di sel, bisa juga dimusyawarahkan, dibicarakan, semua tergantung dari pelapor atau barang yang dicuri. Misalnya kalau Lisa curi Bapak Guru barang emas 5 gram sama sepatu 200 juta. Bapak Guru kalau mau dia masuk penjara, tidak Bapak Guru lapor. Iya loh.
wah dia mencuri, langsung saja. Tapi bisa juga Bapak Guru punya inisiatif, kita bicara baik-baik. Lain kali saya boleh bikin begini. Kalau bikin ulang lagi, berarti Bapak Guru akan langsung cobloskan ke penjara. Lagi berikan applause bagi kita semua. Masing kelompok boleh mengumpulkan hasil kerjanya. Oke, karena kalian di tempat duduk masing-masing saja bisa langsung putar saja ke depan. Halo. Hai. Halo. Luar biasa. Masih semangat? Masih. Oke, dari pemaparan materi dan hasil kerja kalian tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oh, 2 orang. Oke, Dela. Berdasarkan dari apa yang kita pelajari bersama-sama, kita bisa mengetahui tentang apa itu hukum, kemudian unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat-sifat hukum yaitu bersifat mengatur dan memaksa. Dan juga kita bisa mengetahui contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan yang dapat kita atasi dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu dengan penegakan supremasi hukum, di mana hukum ini bukan hanya sebagai kumpulan peraturan yang bersifat mengikat masyarakat, namun dijadikan sebagai hakim dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oke, berikan applause dulu. Bagian dari tindakan melanggar hukum, faktor pendorong, upaya yang telah kita sama-sama bahas tadi, itu harus dijadikan sebagai pembekalan atau pembelajaran agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, serta upaya yang telah diajukan jangan hanya dijadikan sebagai teori belaka, melainkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Jadi dalam pembelajaran ini kita bisa tahu apa itu hukum. Hukum itu aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Terus kita bisa tahu sifat dari hukum itu mengatur dan melaksanakan. Kita bisa tahu unsur-unsur ciri-ciri hukum dan juga kita tahu contoh-contoh dari hukum dan faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Itu kita bisa tahu, ya. Dan ini Bapak Guru akan memberikan tugas buat kalian per orang. Jadi ini dikerjakan masing-masing ya. Dan duduk di tempat saja. Nanti Bapak Guru yang bagi. Oke, itu soal kalian silang saja. Tapi jangan lupa tulis nama, hobi, dan cita-cita. Silakan kerja. Ingat kerja sendiri-sendiri ya. Ini untuk mengukur seberapa besar pemahaman kalian tentang materi yang dipelajari tadi. Ya, waktu selesai. Dari depan, kumpul. Aman tuh? Aman. Bapak Guru yakin lulus mengerti berarti kalau datang tidak sak. Pelajaran kita sudah selesai. Tapi Bapak Guru akan berikan beberapa pertanyaan buat kalian mengenai proses pembelajaran kita. Apakah dalam setiap materi yang diberikan kalian bisa pahami? Bisa. Apakah dalam proses pembelajaran apa yang Bapak Guru sampaikan dengan gayanya Bapak Guru membuat kalian senang atau tidak? Senang. Puji Tuhan. Materi minggu depan kita tentang penggolongan hukum. Oke, materi minggu depan tentang penggolongan hukum. Ya, seperti biasa, awal kita mulai dengan doa. Kita mengakhirinya juga dengan doa. Untuk itu Bapak Guru minta kesediaan dan Tasya membawakan kita dalam doa. Ya baik, teman-teman dipersilakan diri. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat Guru. Selamat pagi, Bapak Guru. Selamat pagi
kasih anak-anak. Oke, kalian persiapan untuk materi pelajaran selanjutnya? Ya. Pagi anak-anak. Pagi.